Assalamualaikum, salam rahayu, selamat sore. Mungkin kalian pernah melihat atau sering melihat orang-orang yang dia itu jelas orang Nusantara, orang pribumi ini membela Pak Alwi mati-matian. Bahkan ini sering ada di komal-komal sebelah tuh ada, di tak-tak tuh ada, bahkan di YouTube juga ada dan banyak. Sebenarnya mereka tuh punya misi apa tuh? Saya hanya menyoroti orang-orang yang bisa dibilang dia mungkin punya kemampuan ilmu nahwu, ilmu fikih dan lain sebagainya, yang dia ini rela untuk membela Pak Alwi tanpa dibayar. Ya tapi dengan harapan dapat bayaran dengan cara yang lain. Ya tentu mungkin dengan koin. Dan anehnya itu ketahuan gitu loh. Dia memang sengaja seperti itu hanya demi koin. Bayangin saja, hanya demi koin. Dan dia ini membohongi hati nuraninya. Dia tahu gitu loh sesungguhnya Pak Alwi itu seperti apa. Apalagi saat debat, ini ada salah satu video ini bisa dibilang apa yang membuka hal. Ini ada hubungannya dengan perendapan juga gitu loh. Dan ini ada satu orang yang bernama Gus Adam. Dia itu di komal-komal sebelah itu. Dia ini orang yang bisa dibilang cerdas lah. Dia ini membela Pak Alwi itu mati-matian loh. Padahal dia nggak dibayar Pak Alwi. Tetapi dengan harapan dia dapat koin yang banyak. Itu dia akui dia sendiri gitu loh. Ini yang konyol. Lalu apa yang dilihat orang dengan orang yang semacam ini? Dia kelihatan cerdas, punya kemampuan ilmu, tetapi dia begitu. Dan dia juga bisa dibilang membohongi hati nuraninya. Ini kan orang yang bisa dibilang bisa membaca, baca kitab, baca ilmu, tetapi hatinya, dirinya ini bisa dibilang kurang jujur. Gak sesuai dengan ilmunya. Ilmu ini hanya di bibir gitu loh, hanya di mulut. Tetapi dalam prakteknya itu bisa dibilang mengecewakan. Bisa dibilang yang bernama Gus Adam ini lebih pintar. Kalau menurut saya lebih pintar daripada Wafi. Lebih pintar daripada Rumel Abbas. Tetapi tetap ada plus minusnya. Kalau Rumel Abbas ini kan lebih kepada manuskrip. Kalau orang ini memang dia menguasai seperti ilmu nahwu dan lain sebagainya. Dan dia ini juga sering debat dengan ustadz-ustadz teman-teman kita di komal-komal sebelah. Jadi teman-teman kita yang membela Aswaja. Mungkin orang tahunya seperti Wafi, Rumel Abbas. Padahal ada yang namanya Ibnu Khaldi juga itu pandai. Tetapi nggak tahu nih, kalau yang ini belum ketahuan motifnya apa. Tetapi dari sebagian besar udah ketahuan kok. Bahkan perindapan juga udah ketahuan. Dari teman-teman sendiri berbicara, sesungguhnya dia menyeberang ke sana tuh apa motifnya, apa keinginannya. Sebenarnya dibalik itu apa? Begitu juga dengan Gus Adam ini di satu teman kita di komal sebelah nasab palsu. Nasab palsu ini nickname. Dia ini pembela tesis nasab, dia ini pembela NKRI. Ini orang yang kemarin yang membuka soal Kitarin itu bagaimana, Hadramaut itu bagaimana. Orang ini lintasnya tuh lintas Makkah Madinah di Yaman. Karena dia di samping belajar juga dia ini bekerja gitu. Jadi dia lebih banyak tahu hal. Dan salah satunya dia berhasil, apa ya, mungkin agak kejam lah, menjebak Gus Adam ini. Gus Adam ini orang yang saya bilang malang melintang di dunia TikTok di sebelah. Ya dia itu dengan kepandaiannya dia itu membela Pak Alwi. Ternyata apa ya? Belaannya penuh kepalsuan, penuh motif, dan ini banyak menjangkiti orang-orang pembela Pak Alwi yang bisa dibilang dia itu mungkin punya kecerdasan gitu. Padahal di banyak debat dia juga banyak kalahnya, tapi dia tetap ngotot karena dia menguasai berbagai macam ilmu nahwu, ilmu alat gitu. Makanya dia selalu berkelit, tetapi tetap kelihatan orang les dan tidak tuh tetap beda. Dan ini bisa dibilang apa ya, bocoran juga soal antitesisnya. Perendapan itu seperti apa ya, orang yang sudah pernah membaca lah, orang yang bergaul dengan dia juga dalam kesehariannya di medsos dan lain sebagainya, jadi tahu soal perendapan itu sebenarnya seperti apa. Ini dia videonya. Oke, kita tunggu nasab palsu. Oh, sambil nunggu nasab palsu kita lihat ini aja dah. Ntar dikit, kalau saya tuh ingat tadi ngomong jelas tidak, saya memang sering dengar Gus Salim ya jelas. Kalau saya mana pernah mau jelas-jelas, nggak jelas pain Gimana? kan ada tuh si perindapan itu sering bilang jelas tidak, Gus Salim bilang Ya kan? jelas. Ya, Remember, jangan diingatkan, bos. Gimana Bang Den, saya juga pernah belajar ya kan, meskipun dia sekarang sesat, menyesatkan, yang penting kita nggak ikut gitu loh. Bukan cuman belajar, pernah jadi sopirnya. Wah kakak.
Cici Gus Salim itu pantasan deh ngebet terus, kangen dia. Kubur Terus diapelin terus ya. kali ini begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Ia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia jawab ya, ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Coba dengar. Waman nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Cuma terhadap ya orang lagi. Biar sadar mukibin tuh. Ini kalau nggak ajaran apa ini? Hei, Ba'alwi jahannam. Lu liatin aja. Terakhir yang nemui Raden Wijaya ini langsung rontok topengnya itu. Ya terakhir itu yang menjumpai itu. Nggak Gimana? selang lama tanggal di rumahnya. Ya Gus ceritain Salim. dong, kok bisa merontokkan tadi itu gimana? Ya awalnya itu siangnya itu debat di Komal ya kan, beliau berdua ini Raden Wijaya sama Perindapan itu. Nah jam 3 itu Kiai Muhammad itu Buntet itu ngajak ke sana, yuk ya udah ayo saya bilang, meluncurlah kita ke Bekasi. Nah di situ kita juga nggak memberitahu, nggak nelpon dulu, pokoknya langsung ke sana aja. Nyampe sono waktu ngobrol-ngobrol dia bilang itu settingan by design di Komal itu, padahal Raden Wijaya bilangnya tidak settingan itu gitu. Siap. Sampai malam itu jam 9 lebih lah. Kalau Mas Raden melihat gelagatnya kerasa mulai kapan? Ya, saya sudah dapat bocoran itu lama sebetulnya. Makanya saya dekatin terus agar untuk mengulur-ulur, untuk menunda-nunda itu gerakan dia ke seberang gitu kan. Iya. Sebetulnya info itu sudah lama sekali. Sudah lama. Pokoknya info A1 lah itu. Gitu. Iya. Saya pun udah dengar lama itu. Lama, cuman ya kita kesampingkan lah. Yang penting narasinya kalau saya. Ya, karena gini, dia kenapa ini adalah momen untuk dia ke sana sebetulnya. Ya karena sudah terkumpul uang pre-order untuk buku itu 16 juta. Waduh. Ya, jadi itu alasan untuk dia lari ke seberang gitu kan. Akhirnya say hello, dadah semuanya. Uang kalian aku bawa kabur ya, kan gitu. Waduh. Loh, orang Singapura itu kena berapa? 25 juta. Bantu bangunin pondoknya dia tuh. Dia kawan kita yang dari Singapura itu mau membantu Perindapan ini dikarenakan katanya pondok tersebut digunakan untuk pembelajaran pengkaji nasab gitu loh, untuk menghancurkan nasabnya Ba'alawi ini. Jadi orang Singapura ini tergugah untuk membantu si Perindapan ini. Setelah dibantu udah ditransfer banyak, malah belot kan jahanam. Ya, sejak sama si Bahar dulu itu juga sudah ini, feeling saya sudah wah ini apa sih kok settingan gini kan gitu kan. Nah, iya, saya juga melihat Gus Fuad itu kok punya pandangan seperti ini ya. Saya, waduh, gak nyampe cara pandangnya Gus Fuad ini. Ternyata terbukti sekarang. Luar biasa. Kalau saya sih nggak punya ini Gus Salim.
nggak punya kecurigaan tuh, nggak punya. Cuman memang kalau dia minta saya ngubungi dia, saya nggak pernah mau. Udah lama itu. Semenjak pulang ke Aceh itu nggak mau dan jubir ini. Yang luar biasa Saya dikasih kopi aja saya nggak mau. yang luar biasa itu Bang Kucing Anggora. Begitu sayangnya dan dengan begitu saja dicampakkan dan dikecewakan oleh Perindapan. Iya, padahal dia yang membela kan. Itu tergoncang 2 hari itu, telepon saya siang malam Bang Kucing itu. Ya Allah. Itu kawannya si Perindapan itu sampai minum bodrek apa ya? Siapa itu? Ada serius ini serius, bukan bercanda ini. Telepon saya berjam-jam itu. Beliau itu orang yang membela si Perindapan di kampungnya tuh. Oh, Itu minum bodrek loh. Minum bodrek, bilang ke saya masih nggak mampu untuk mikir, padahal dia itu yang ngasih tahu saya, yang mencerahkan saya. Kok sekarang membelot itu kan sampai minum bodrek akhirnya. Ini kan ada bodrek ini kebetulan. Oh iya, orang Banyuwangi itu dia. Cuman saya itu nggak curiga ya. Cuman Bukan Mas Raden, saya nggak ada masalah karena saya udah Bang Edi gitu, Bang Edol kata Bang Jerman. Oh iya. Kalau Itu- saya kan udah firasat itu 1 bulanan yang lalu. komunikasi terus dengan kita itu Iya. setiap hari. Mas bulan Raden, apa berapa bulan yang lalu Gus Salim ini udah memperingatkan saya. tuh kan. Udah ngasih. Tuh, Udah bukan ngasih saya tahu ngomong ya. Udah. Karena saya ini diberitahu sama guru sepuh di kampung saya untuk menjauhi si Perindapan. Saya saat itu masih hormat-hormatnya gitu kan. Ini gimana beliau ini kok nyuruh saya untuk menjauhi. Masih sayang-sayangnya Bang Di, masih sayang-sayangnya. gitu deh. Nah, berat sebetulnya, tapi saya ikutin apa yang disampaikan guru kita. Saya mulai menghindar. Ketika dia komal, ada dia, saya diem-diem baik. Terus saya turun-turun aja, nggak ngomong, nggak apa. Ujung-ujungnya dia nganggep saya sombong gitu loh. King Kong mah sombong sekarang gitu kan. Diem aja, nggak saya hirauin. Kalau saya itu bedanya gini Gus Salim, salah satu sampean ini yang bikin saya itu berubah pikiran gitu kan. Terus yang lainnya itu sebelum sampean ini buku gitu loh. Saya tahu lah ya kan, sebagai penikmat buku gitu kan. Ya kalau kita mau kritis terkait dengan tulisan Gus Hasan itu kan, ya pastilah secara redaksi itu pastilah ada yang diprotes gitu loh. Kalau kita mau berbicara mengujinya secara akademis gitu kan. Tapi isinya itu kan tidak ada yang salah. Gus Hasan itu kan hanya mengutip buku-buku itu. Nah ketika itu menjadi bahan tertawaan itu tersinggung banget loh saya gitu loh. Sementara dia sendiri yang nyap sana sini itu kan, dia mana ada bukunya. Makanya kalau nanti kalau di beliau itu naik, saya akan tanya nih, tunggu nih antitesisnya ini mana ini. Kita mau lihat referensinya itu yang mau kita lihat gitu. Itu yang sudah tahu tuh bodrek tuh. Saya juga dikirimi sama bodrek kok bukunya Kor itu. kata Om Acong tulisannya aja nggak ada spasinya. Tuh kan. Terus tanya bodrek, aduh tidur bodrek ini. Tapi apa udah diberesin ya sama Om Acong ya? Sebelum digeser ke ini. Belum. Itu Sama nggak ada Acong pun spasinya, belum. katanya. Apa laptop dia ini nggak ada spasinya katanya kan? Tidak, yang penting itu gini Kang Iwa. Yang penting itu dia referensinya itu kita mau lihat gitu loh. Ya kalau yang bukunya di Kang Bodrek ini ya saya nggak ngarep lah itu untuk apalah, cukuplah dia imat gitu kan. Bener. Ya gini loh Gus Salim. Kita tuh yang namanya nulis buku itu paling tidak tuh harus punya waktu untuk harus menyisihkan waktu untuk menulis, karena persoalannya tuh literasi ya. Apalagi literasi ini berhubungan dengan abad-abad yang 1000 tahun yang lalu.
Nah bayangkan kalau misalkan Gus Salim tiap hari di Komal, apa yang bisa dia cari gitu. Gus Rumel aja loh sampai ke Baghdad, Turki, Timur Tengah, sampai ke Cina situ nyari kitab ke barat itu kan nggak ketemu apa lagi. Nah itu kan yang sekarang diperlukan untuk menjawab antitesisnya Kiai Iman itu. Kalau duduk manis saja sambil saya akan ada itu. nggak ada curiga sama perindapan itu, cuman perindapan itu baunya duit saya dia aja nggak kebagian. Ya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duitnya, baunya nggak saya kasih. Baik, kita fokus dulu ya ke Bang Nasrul ya. Tolong semuanya di mute. Sudah. Jenengan itu seperti setelnya jenengan itu sudah nanti. Maksud saya gini loh. Kan ente sudah tahu ya, Pak Alawi ini kan sangat merugikan banget umat kita seperti Kedengaran nggak? Aman. Pokoknya ya nggak mungkin ente buta dalam hal-hal itu. Cuma kan pertanyaan saya itu, Sudah keras. di atas kesalahan gitu. Aurat. Ini rahasia ya, ini rahasia PKPK kita nanti. Ini kalau kita PKPK nanti itu pendapatan koin kita banyak jutaan. Saya sih nggak cari yang seperti itu, Adam. Enggak, bukan gitu. Kita itu ingin tahu di TikTok itu apa ya? Mereka itu tujuannya apa? Soalnya ya ada oten-oten yang masuk seperti itu. Non Muslim itu masuk ke gerombolan-gerombolan ya, ada yang di bagian muhibbin, ada di bagian mukimat. Itulah yang saya Mana ada mau orang-orang oten mau ikut-ikutan begitu. Saya tahu saya sih oten gini loh, Gus Adam. Saya tahu saya oten itu mereka itu bersatu bagaimana caranya mereka membela negeri mereka. Kan ente tahu sendiri sejarah-sejarah dibelokkan. Terus seperti bendera mereka mengakui Pak Alawi yang bikin, Pancasila Pak Alawi yang rancang. Itu kan hal-hal konyol. Makanya saya nggak percaya kalau kita bilang oten itu ikut-ikutan membela Pak Alawi. Saya nggak percaya sedikit pun. Karena banyak teman-teman yang dari oten itu memang mereka masuk ya memang karena negara mereka diganggu. Saya tahu saya sih yang namanya negara kita disenggol, dibelok-belokkan sebenarnya. Ya siapa yang nggak terpanggil? Ya, kecuali orang-orang yang lagi hatinya sakit aja yang nggak mau gitu loh. Makanya kalau jangan ajak saya PK hanya untuk cari koin, ya mohon maaf Mas Adam, saya bukan tujuannya itu bukan kita cari koin, kita itu diskusi santai. Saya itu suka jenengan, saya itu suka, wallahi suka. Jenengan itu bisa diajak apa ya, diajak serius seperti itu dibandingkan yang lain. Memang jenengan ini tulus untuk mencari kebenaran. Nah, makanya saya tuh pengen kita ngobrol santai. Saya tuh nanti tanya-tanya. Mungkin nanti saya lambat laun akan 100% percaya ke jenengan. Bagaimana di ta'lim itu. Seperti itu kita pembahasannya nanti. Jadi gini loh, Adam. Jenengan kan sudah tahu ya, saya itu sampai rela bagaimana mengorbankan jiwa saya demi saudara-saudara kita di Indonesia yang selama ini didawari ratusan tahun. Sampai saya bongkar semua di Yaman. Masa orang kayak jenengan, seorang pelajar, masa nggak jujur? Bukankah kita seorang pelajar tolongin ilmi, kita disuruh sidak Allah, sidak ini, gitu loh. Ya paham. Iya saya itu paham. Enggak, soalnya pengikut saya itu ada di di keadaan yang terhimpit seperti itu, jadi repot. Nah, nanti kalau saya itu ngobrol santai dengan jenengan, maka nanti sedikit terbuka. Pengikut saya pun nanti akan, kan melihat. Nggak enak saya sama teman-teman di dalam dan tidur soal.
Gimana itu? Saya lagi di ini Imaroh di penginapan. Karena teman-teman saya nginap di sini semua jadi ikut saya. Nggih. Kalau butuh istri bilang ke saya, istri saya banyak. Aduh, istri apa lagi itu? Jangan-jangan ente Saya nawarin satu. Buat bila Alawi lagi. Aduh, bahaya ente daun. Aduh, ini boleh satu dong. Walaupun saya berbeda pemikiran terkait masalah Mbak Alawi, saya tetap saudara kok. Enggak, aku mau tanya sama ente nih. Jujur ini, Dam. Wak, kecipak. Alah, Adam Zen, ada terus. Begitu kan? Seperti itu saya tahu lah. Kalau mau nggak best, yang saya mau. Kata podcastnya Haji Roma saja saya masih ya dalam hati nurani saya sih ya nggak mungkin jenengan membela sepenuh hati, karena jenengan ini kan masuk masalah ini kan memang cari koin juga kan. Yang saya mau itu jenengan jujur gitu. Kalau memang jenengan karena koin atau karena uang, saya mau PK sama jenengan, saya bantu. Tapi ini kan rahasia kita gitu loh. Oke, siap Ustadi. Tapi jujur itu jenengan sampaikan ke saya kalau memang benar, ya insya Allah saya carikan waktu nanti, kalau nggak besok malam di Saudi, mungkin ya siang, gitu loh. Siap. Berarti peace ya kalau gini, tapi di depan layar kita itu seolah-olah berantem ya. Iya, oke. Itu dia tadi yang saya tanyakan, benar kan? Jenengan memang mau cari koin kan, buat ya saya tahu lah. Indonesia memang kan sulit juga cari kerjaan atau uang. Kalau memang jenengan ya udah gitu loh, saya akan carikan waktu. Paham nggak? Enggak, bukan itu, Pak. Mau dilanjut nggak? Kalau mau lanjut diam. Lanjut. Kalau mau lanjut diam. Lanjut. Saya itu nanggung santri-santri saya itu. Oh gitu. Kalau kamu mau nikah, bilang ke saya langsung, saya carikan nanti request. Nanti jenengan ini lagi, Gus Adam, jenengan tawarin saya perempuan untuk bela Mbak Alawi lagi. Saya nggak mau kalau begitu. Ya Allah, enggak, wallahi ini saya sumpah, wallahi tallahi billahi dah. Ya, intinya gitu, kalau memang jenengan intinya gini, tidak ada dusta di antara kita, oke? Kalau memang jujur seperti itu, saya juga senang gitu loh, Gus Adam. Kalau memang jenengan mau cari koin, mau cari apa, saya bantu, gitu. Iya kan? Ya, siap. Saya bantu, saya orangnya santai kok. Kalau saya pribadi memang nggak butuh hal-hal begitu, Gus Adam. Saya alhamdulillah masih mampu. Jadi memang perjuangan ini saya lihat ada mudorot buat negara dan anak-anak bangsa kita yang IQ-nya kurang terpelajar, terus dibodoh-bodohi selama ini. Jenengan tahu lah, saya nggak mungkin jelaskan semuanya, nggak mungkin mata hati jenengan itu tertutup. Bagaimana habaib mereka merendahkan ulama-ulama kita seperti Gus Dur, mereka rendahkan Kiai Hashim Asy'ari, mereka rendahkan. Nggak mungkin jenengan buta dalam hal-hal itu gitu loh. Gitu. Ya gitu kan? Ya betul. Jadi saya sayangkan juga kalau jenengan misalnya ya di room itu kan kadang jenengan ngotot gitu. Makanya saya juga nggak bisa pahami ini maksudnya apakah memang ini Gus Adam membela karena ada sesuatu atau karena kebenaran. Makanya saya langsung tanya sama jenengan. Nah, jadi saya tahu kan jawabannya sekarang, kalau memang jenengan ada santri yang mau dibiayain, ya intinya cari koin biar bisa dapat kasih makan santrinya kan gitu ya. Gitu kan Gus Adam? Tapi jenengan jangan main-main tikung-tikungan lah ya. Tikung-tikung gimana?
Enggak, nanti mengkhianati saya nanti. Saya kok hianati, astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah berkhianat. Kalau saya sudah membela seseorang itu saya nggak berkhianat saya. Tikungan gimana maksudnya? Mantap. Enggak, saya itu takut nanti pas udah ini disebarkan lagi itu lah. Oh, udah enak saya. Yo, kalau memang jujur ya mau diapain lo Gus Adam, ngapain sih jenengan kok takut? Sudah saya bilang tadi kan dari awal, kalau memang jenengan butuh saya bantu gitu loh. Oke. Kok jenengan nggak percaya sama saya sih? Kan gitu kan Gus Adam? Siap. Kalau jenengan jujur ya, ini Kiai Fuad aja nawarin saya uang, saya nggak mau loh. Itu podcastnya itu udah lumayan itu. Udah sampai 1 hari aja udah yang nonton sudah 60.000 sekarang yang nonton. Sudah dapat iklan itu YouTube-nya. Saya nggak ini dia minta nomor rekening, saya nggak ladenin. Nggak usah saya gituin. Yang penting masyarakat bisa cerdas. Tidak apa-apa, ambil kasih saya. Hah? Tidak apa-apa, ambil kasih saya. Ya enak lah Gus Adam yang gitu-gitu ngapain. Jenengan ini orangnya tulus ya. Saya tulus Gus Adam. Gini loh, jenengan kalau tahu hati saya, makanya saya lihat kalau saya lihat pribumi itu ya, kok cari uang kok sampai segitunya gitu loh. Padahal di depan mata jelas mereka. Coba bayangin jenengan Gus Dur sudah meninggal, masih dibilang buta hati, buta mata, dibilang goblok. Saya itu nggak rela kalau orang-orang yang penting di negara saya dihina-hina begitu loh. Kita ini orang-orang negara muwaton gitu loh Gus Adam. Kita harus punya rasa iri. Bagaimana Gimana lo? Hostnya entahlah, lanjutin aja, tetap terekam kok ini. Kenapa Nasab? Itu negara kita dibelokkan. Itu loh. Itu aja. Bagaimana orang-orang pribumi, jangan lihat kan orang pribumi itu pas mau cium tangannya Bahar, jalan kayak anjing loh. Coba tunjukkan saya satu kiai atau guru jenengan yang ngajarkan seperti itu. Apa ada? Nggak. Makanya kita itu nggak bisa buta dalam hal itu gitu loh, Gus Adam. Saya itu menghargai jenengan gitu. Cuma kan ya dalam sisi lain jenengan juga kadang ngototnya berlebihan gitu. Kadang terbutahkan. Saya juga nggak habis pikir. Begini, saya itu hanya di depan layar seperti itu. Oh itu. Ya kita kan nggak tahu loh Gus Adam, jenengan kan hafal tentang kaidah yang namanya nahnu nahkumu bid-dhawahir. Kita kan cuma hanya lihat dari dhuhir seseorang maunya seperti apa gitu loh. Jadi kalau jenengan sampaikan saya ini terang-terangan ya saya pun akan lebih menghormati jenengan di room. Begitu ya adik-adik. Jangan ya Dek ya. Nasab palsu, double off. Jangan gitu deh ya. Kang Nasab. Iya. Angkat topi untuk Nasab palsu. Angkat topi untuk Nasab palsu. Kang Nasab. Kirim dong videonya ke WA diriku. Om Deset nggak ditawarin santri, Om Deset. Om Deset nanti harus ngisi formulir. Keren. Itu tawaran diambil nggak, Nasab? Bang Jer. Saya mau kalau ditawarin santri, saya maunya santriwati. Kalau orang biasa tidak mungkin punya strategi serapi itu. Tahu kan maksud saya? Baik, betul. Kita nasab palsu. Nasab palsu, agent 009. Ya lu Nasab. Rokok mahal lah, biasa kan. Kalau rokok mahal beda ngerokoknya dengan kita. Ngerokok mahal itu kayak Popeye. Om Deset, ada santri mau nggak ditawarin santri tuh?
Daftar Kasih dulu, dia daftar aja dulu lah. kan ke Boy Iwa. Daftar dulu. Kasih aja dia belum ada, saya udah 2. Aku mau Kasih dulu. Ya. Makanya saya bilang ya, teman-teman. Tahu kan ya, Polri- mereka menuduh kita buzzer bayaran. Ternyata mereka yang mencari untung di balik polemik nasab ini. Mengerikan, saudara. Makanya saya bilangin teman-teman ya, saya bilangin ya. Kori, si Nyong, si Adam, pokoknya yang pribumi yang ngotot itu fulus semua. Saya sudah punya kartunya. Hati nurani mereka itu nggak ridho, hati nurani mereka itu Iya. bertabrakan gitu loh. Beban mereka. Beban. kecuali kayak si Putra itu dia berharap punya cucu Nabi, mau digagal sama nasab palsu. Nggak bisa dilawan itu orang kaya itu. Aduh. Orang kaya. Nasab palsu. Sekali lagi saya angkat topi. Mantap. OTW ke roomnya ada, mau cari santri dah. Tapi gini teman-teman, saya tetap transferin dia nanti buat makan santri-santrinya. Saya punya niat baik kok. Orang Nusantara Saya yang gentleman seperti orang. itu. Luar Orang biasa. Nusantara Kalau seperti itu. mau kasih makan santrinya, saya transferin nanti, insya Allah. Ya kalau gitu saya juga kirim rekening dah. Kan saya punya nomor inti. Videonya kirim dong Kang Nasab. Videonya ke WA diriku ya. Nanti tak kirimin. Tenang, aku rekam layar tadi. Jadi teman-teman sekarang satu persatu orang Nusantara itu sudah kecium. Kalau mereka teriak-teriak menghantam kita itu adalah fulus. Fufu yang kalau bukan fulus berarti fufu yang halus. Itu yang mereka incar. Bahagianya beberapa hari nggak live, sekali live dapat kado istimewa dari nasab palsu. Saudara-saudara semuanya. Saya itu bahaya saya itu. Kang Nasab, Saya itu sangat berbahaya saya itu. Kang Nasab, mohon izin sebentar semua saudara-saudara. Di sini yang saya lagi curiga ini Kang Jerman ini. Ayo, apalagi? Penyusup ya? Kang Jerman sampean nggak komen, nggak apa, jangan-jangan WA duluan ke Kang Nasab. Aduh ini. Ya, tinggal by order kan ke Bang Nasab palsu. Saya transfer, saya punya nador teman-teman. Dimanapun beliau jujur, orang jujur itu memang saya riasi saya. Saya suka dengan Saya jujur loh Bang Nasab. Saya ini jujur orangnya. Saya kirim nomor rekening ya. Saya tetap transfer sama beliau buat santrinya makan. Bang Nasab, saya ini orangnya jujur juga. Saya ini jujur. Dia petenteng loh Kang, kasihan. Jadi kan masih bersih, mukanya masih ganteng. Yang ada yang dipikirkan. Pokoknya saya orangnya jujur. Saya mau kirim nomor rekening ke sampean. Kalau mau ditransfer on cam dulu Kang Halim. On cam dulu. Waduh gelap. Baik, Cupapi Berat. silakan transfer ya ke Kang Halim ya, silakan. Lagi butuh transferan Kang Halim. Enggak jadi. Orang dimintain kok nggak mau. Jadi gini loh. Enggak jadi. Gini loh teman-teman. Tapi mengeluarkan uang ke pribumi, menyawer pribumi untuk membela nasab mereka itu sudah kebaca. Saya sudah baca dari awal. Ini orang-orang ini nggak mungkin dari hatinya untuk membela nasab mereka. Iya. Perlawanan dengan hati nurani. Makanya ketika saya naik kan saya ingatkan. Kalau uang buta hati orang itu. Ketika saya naik ke roomnya Perindapan itu saya ingatkan. Ya. Antum itu orang yang sebenarnya orang yang tidak bisa berbohong. Kenapa kali ini sampean mengkhianati hati nurani sendiri? Terlihat itu beban di wajah antum. Saya gitu kan. Karena benar beban sekali orang-orang itu kita lihat gitu kan.
Saudara-saudara, saya mau kasih julukan ini buat Kang Nasa palsu. Ini saya nasihat. Ambon. Kang Nasa palsu sebentar. Saya kasih julukan deng Baba Nasa palsu, Ose Pung Pekatang. Dangke nasa palsu, dangke. Jadi, Dangke. Baba Apa Nasa itu palsu ini Pung maksudnya? Pekatang ini. Maknanya apa ya? Maknanya itu Pung Pekatang itu dong orang ini punya kayak semacam pegangan kekuatan besar. Itu maknanya. Oke. Ya, Yaitu coba tanya Allah. dulu sama Kang Nasa palsu itu. Arti Pung Pekatang apa lagi? Mau apa lagi? Udah pubelis terlalu mahal Mau bagaimana lagi? Dong ini dijaga sama Titi Nusaina ya? Iyalah. Beta lama di Serambula, Nasa palsu. Kalau orang tahu siapa saya, pasti kaget itu. Tahu, saya dari awal sudah tahu. Dari awal sudah tahu dari awal sudah tahu. Jangan saya. kau coba-coba. Jangan kau coba-coba sama saya. Kalau kau tidak mati berdiri saya bikin. Tapi gini loh, kalau ada si Gos Adam nonton, Gos Adam, saya tetap transfer jenengan. Nasihat dari saya, carilah uang yang halal, biar barokah, pesantrennya juga baik. Jangan cari uang dengan membisniskan nasab bodong, karena jenengan bukan makin maju malah makin terpuruk. Karena sesuatu yang halal itu tidak akan pernah mau bersatu dengan yang haram. Haram. Gitu loh. Jadi kalau mau cari uang buat makanan santrinya, cari saja uang yang seadanya. Walaupun santri makan pakai garam, kasih makan. Yang penting halal.